pernah ke Candi Borobudur? Atau mungkin Prambanan? Candi-candi megah itu ternyata bukan cuma tempat wisata loh. Di balik batu-batunya ada jejak peradaban besar yang pernah berjaya di tanah Jawa. Kerajaan Mataram kuno, atau yang sering dikenal juga dengan nama Kerajaan Medang, berdiri di tahun 732 Masehi oleh Raja Sanjaya dari dinasti Sanjaya. Kerajaan ini juga salah satu kerajaan Hindu-Buddha besar yang pernah berjaya di Nusantara. Di era ini juga dibuat prasasti Canggal yang menulis sejarah kehidupan awal di Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini awalnya berpusat di Jawa Tengah, tetapi pada akhirnya pindah ke Jawa Timur. Sepanjang kekuasaan Mataram kuno, kerajaan ini diperintahi oleh 3 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya, dinasti Shailendra, dan dinasti Isyana. Mereka dikenal dengan pembangunan candi-candi Hindu megah. Salah satunya ialah Candi Prambanan yang luar biasa indah sampai sekarang. Awalnya, dinasti Sanjaya adalah dinasti yang menganut agama Hindu Siwa. Lalu, muncul dinasti Shailendra yang memeluk agama Buddha Mahayana, yang mempunyai pengaruh besar terhadap pembangunan Candi Borobudur. Di pertengahan abad ke-8, sayangnya Raja Sanjaya wafat dan kekuasaan beliau diganti oleh putranya, Raja Panangkaran. Beliau memecah kerajaan Mataram kuno menjadi 2 dinasti, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Shailendra. Sekitar tahun 770 Masehi, kerajaan ini mulai membangun Candi Borobudur. Lalu pada tahun 880 Masehi, mereka membangun Candi Prambanan. Beberapa ahli sejarah berpendapat bahwa pembangunan Candi Prambanan ini dimaksudkan untuk menandingi kemegahan Candi Borobudur yang beragama Buddha. Masa jaya kerajaan ini berlangsung di antara Raja Panangkaran dan Raja Dyah Balitung. Ini juga dianggap sebagai masa jayanya peradaban Jawa kuno. Disinilah mereka membangun banyak candi dan monumen, yang paling terkenalnya Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Candi Sewu. Raja Indra dari dinasti Shailendra meneruskan pembangunan arsitek megah seperti Candi Sewu, Borobudur, dan Candi Pawon. Selain membuat candi, beliau juga mengirim banyak pasukan untuk mengalahkan kerajaan lain, membuatnya sering dipanggil dengan gelar Sang Penakluk Musuh yang Berani. Hingga akhirnya seorang raja dari dinasti Sanjaya bernama Rakai Butakan mengambil langkah besar, yaitu menikahi Pramodawardhan yang berasal dari dinasti Shailendra dengan tujuan untuk meningkatkan toleransi dan perdamaian di antara kedua dinasti, Sanjaya dan Shailendra. Dyah Lokapa, putranya Rakai Pikatan pun naik tahta, membangun candi-candi Hindu seperti Candi Sambisari, Candi Barong, dan Candi Ijo. Setelah meninggalnya Dyah Lokapa, banyak raja merebut dan bertengkar kekuasaan, sampai Dyah Balitung mempersatukan Mataram kuno. Raja ini juga berhasil memerintah secara stabil selama 12 tahun, memindahkan ibu kota ke Pohpitu, mendukung kedua agama, dan meluaskan wilayah ke Jawa Timur pada pertama kalinya. Dyah Wawa, banyak raja memerintah di Pohpitu sebelum ibu kota dipindah lagi ke Mataram oleh Raja Wawa, di mana ia transmigran ke Sungai Berantas dan Bengawan Solo. Jawa Timur menjadi lebih penting karena Mpuk Sindok memindahkan pusat pemerintahan ke Tamlawang. Pemindahan tersebut mungkin disebabkan oleh meletusnya Gunung Merapi, wabah penyakit, dan perebutan kekuasaan. Selain itu, di Jawa Timur tidak ditemukan lagi candi semegah seperti generasi sebelumnya. Namanya pun sudah diganti menjadi Kerajaan Medang. Setelah masa pemerintahan Sri Isyana, anak dari Mpuk Sindok, kerajaan masih tetap berdiri kokoh. Nama dinastinya bahkan diambil dari Sri Isyana sendiri, dinasti Isyana. Lalu, tongkat estafet kekuasaan dilanjutkan ke anaknya, Makutha Wangsa Wardana. Walau cuma memerintah sebentar dari tahun 985 sampai 990,
Setelah itu, cicit dari Empu Sendok yaitu Darmawan Satuguh naik takhta dan memimpin kerajaan Medang. Awalnya baik-baik saja, sampai datang tahun penuh kekacauan, 1016 Masehi. Waktu itu ada raja kecil di bawah kekuasaan Medang, namanya Aji Wurawari. Tetapi dia nggak sekedar raja biasa, dia malah dipakai buat ngadu domba. Ada pihak yang sengaja mendukung Aji Wurawari untuk memberontak dan menyerang istana Medang. Hasilnya, istana Medang dihancurkan total. Peristiwa ini dikenal sebagai runtuhnya kerajaan Medang, salah satu momen paling tragis dalam sejarah Mataram kuno. Ada beberapa peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Salah satunya ada Candi Borobudur. Yuk bahas sejarahnya. Nah, sebenarnya sampai saat ini belum ditemukan bukti catatan sejarah yang dapat menjelaskan siapa yang membangun Candi Borobudur. Bahkan tahun pembangunan dan latar belakang pendiriannya pun masih diselimuti misteri. Berdasarkan penelitian para ahli, Candi Borobudur diperkirakan dibangun pada abad ke-8 saat kerajaan Mataram kuno diperintah oleh dinasti Sailendra. Pembangunan candi ini diduga dibuat oleh penganut Buddha Mahayana secara bertahap. Melihat besar ukuran dan keunikan arsitekturnya, pembuatan Candi Borobudur memakan waktu puluhan bahkan 100 tahun lebih dan selesai dibangun pada masa pemerintahan Raja Samaratungga. Wah, keren ya. Kerajaan dulu bisa mempunyai proyek pembangunan yang menghabiskan waktu cukup lama sampai beberapa generasi. Iya dong. Nah, beberapa sejarawan menyebut bahwa pembangunan Candi Borobudur dimulai oleh dinasti Sanjaya, tapi baru dapat diselesaikan oleh dinasti Sailendra yang periode kepemimpinannya menjadi masa keemasan Mataram kuno. Dulu, Candi Borobudur digunakan sebagai tempat ritual ibadah, pemujaan dewa-dewi, penghormatan leluhur, ataupun memuliakan Sang Buddha. Sekarang, Candi Borobudur dipakai sebagai tempat bersejarah, tempat wisata, tempat ibadah umat Buddha, dan lainnya. Dari peninggalan-peninggalan Mataram kuno, pasti ada dampak. Salah satu dampak yang masih terasa sampai sekarang adalah Pura Blanjong di Bali yang terletak di Sanur dan Pasar. Nah, di sana terletak Prasasti Blanjong, sebuah peninggalan penting yang ditulis menggunakan aksara Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini menyebutkan Raja Sri Kesari Warmadewa yang mempunyai hubungan kuat dengan Mataram kuno. Karena keindahan bangunan dari peninggalan Mataram kuno, ini membuat adanya turis-turis, bahkan turis-turis dari luar negeri yang berdatangan terus-menerus untuk mengunjungi peninggalan mereka. Contohnya, seperti Candi Prambanan dan Candi Borobudur, yang sempat menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Masyarakat sekitar pun merasakan manfaatnya, yaitu lapangan kerja terbuka dan UMKM berkembang. Ini juga membuat perputaran roda ekonomi di Indonesia bergerak karena wisatawan. Bahkan, masih ada banyak loh dampak dari Mataram kuno yang belum kita sebutkan. Di balik kemegahan Candi Prambanan peninggalan Mataram kuno, tersimpan sebuah legenda yang tak kalah megah. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kutukan yang masih diceritakan hingga hari ini. Ini bukan hanya cerita rakyat biasa. Ini adalah bagian dari warisan budaya yang mengakar di tanah Mataram kuno. Meski tokohnya tak tercatat dalam prasasti atau catatan sejarah, legenda Roro Jonggrang lahir dari imajinasi rakyat mencoba menjawab satu pertanyaan besar. Siapa yang membangun 1000 candi itu? Dan kenapa ada satu arca perempuan berdiri sendiri di dalam Candi Siwa? Konon, putri cantik bernama Roro Jonggrang adalah anak Raja Boko, penguasa yang dikalahkan oleh Bandung Bondowoso. Sang pangeran jatuh cinta dan ingin melamarnya, tapi Roro Jonggrang menolak menikah begitu saja. Ia memberi syarat, bangunlah 1000 candi dalam 1 malam. Dengan bantuan jin, Bandung Bondowoso hampir berhasil.
Tetapi Roro Jonggrang menipunya dengan membangunkan fajar datang lebih awal. Bandung Bondowoso pun murka. Kau akan melengkapi candi ke-1000, katanya. Dan Roro Jonggrang pun dikutuk menjadi arca batu. Hari ini arca itu masih bisa kamu lihat, duduk diam di bilik utara Candi Siwa. Sebagian bilang itulah Roro Jonggrang, sebagian lagi menyebutnya Dewi Durga. Tapi satu hal yang pasti, legenda ini terus hidup menyatu dengan sejarah kerajaan besar Mataram kuno. Menarik juga ya Indonesia punya kerajaan seperti ini. Menurut kalian menarikkah? Ini baru satu kerajaan loh, belum kerajaan-kerajaan lainnya. Nah, sekian dari kami untuk presentasi ini. Terima kasih.